Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tes observasi P3K Guru dan kisi-kisi komponen penilaiannya. Langsung saja, kita akan membahas yang pertama adalah komponen penilaian kesesuaian. Yang pertama ada kualifikasi akademik. Penilaian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar. Yang kedua adalah kompetensi. Penilaian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis meliputi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, serta kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Yang ketiga adalah penilaian kesesuaian kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, seperti orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Selanjutnya, ada penilaian kesesuaian pemeriksaan latar belakang. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, serta intoleransi. Kemudian tentang tes observasi diri sendiri P3K Guru, yakni ada dua komponen. Yang pertama adalah penilaian kompetensi dan yang kedua adalah penilaian kinerja. Berikut ini adalah kisi-kisi dari penilaian kompetensi. Yang pertama adalah menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan strategi manajemen kelas. Yang keempat, melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan laporan pembelajaran. Yang kelima, menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Yang keenam, menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Yang ketujuh, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Yang kedelapan, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Yang kesembilan adalah membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Berikut ini adalah penilaian kompetensinya. Dari 9 kisi-kisi tersebut, poin-poin yang bisa diambil adalah yang pertama kebiasaan refleksi, yang kedua pembelajaran, yang ketiga kenyamanan dan keamanan pembelajaran, yang keempat efektivitas pembelajaran dan asesmen, yang kelima struktur pengetahuan, yang keenam pengembangan diri, yang ketujuh aktif berkomunikasi, yang kedelapan bekerja sama, dan kesembilan adalah perekat kebangsaan. Dari 9 poin ini, masing-masing akan dibuat sebanyak 3 butir soal, di mana sehingga jumlah soal yang akan keluar adalah 27 butir soal dari penilaian kompetensi ini. Lanjut, yang kedua adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah
orientasi pelayanan, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat kepemimpinan. Orientasi pelayanan. Poin-poin yang diharapkan dari adanya orientasi pelayanan ini adalah yang pertama, guru bertingkah laku sopan dan ramah terhadap semua peserta didik, orang tua, dan teman sejawat. Kedua, guru ramah dalam berkomunikasi terhadap semua peserta didik, orang tua, dan teman sejawat. Guru berpenampilan rapi dan sopan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru memperlakukan semua peserta didik secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa memperdulikan faktor personal. Selanjutnya, guru mau membagi pengalamannya dengan kolega termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi cara mengajarnya dan memberikan masukan. Kemudian, guru menyediakan layanan informasi terkait dengan perkembangan prestasi dan potensi peserta didik kepada orang tua. Yang kedua adalah poin komitmen. Dalam poin komitmen ini, guru melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi. Kemudian, guru menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga, guru menunjukkan apresiasi terhadap keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Yang keempat, guru mengutamakan apresiasi terhadap keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Yang kelima, guru mengutamakan kepentingan tugas jabatan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam, guru bekerja keras untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang ketujuh, guru bekerja keras tanpa diminta untuk kemajuan satuan pendidikan. Yang kedelapan, guru melakukan tugas jabatannya dan menerima tanggung jawab lebih dari yang seharusnya diemban. Poin yang ketiga yakni kerjasama. Dalam poin kerjasama ini, guru mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman yang sejawat. Yang kedua, guru menghormati dan menghargai teman sejawat sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing-masing. Yang ketiga, guru mendiskusikan data dan informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik baik dalam pertemuan formal maupun informal kepada teman sejawat untuk kepentingan peserta didik. Yang keempat, guru berkomunikasi dengan masyarakat sekitar untuk kemajuan sekolah dan berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang kelima, guru bersedia menerima masukan dari peserta didik, orang tua, teman sejawat, dan untuk kemajuan prestasi belajar peserta didik dan perkembangan sekolah. Yang keenam, guru menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati terkait dengan bidang tugas jabatan. Poin yang terakhir yakni tentang kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan ini, guru diwajibkan memiliki jiwa kepemimpinan, yakni mampu mempengaruhi orang lain, dalam hal ini peserta didik atau pihak tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah contoh soal dari tes observasi P3K guru. Soal yang pertama, sikap tegas yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tegas bukan berarti kasar, tetapi dapat menegaskan peraturan tanpa pandang bulu. Berikut ini, salah satu tindakan tegas seorang guru saat pembelajaran adalah: A. Guru memberikan program senam setiap Jumat dengan lagu yang menyenangkan agar peserta didik gembira. B. Diki selalu mengobrol dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Bu Indah memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada.
C. Kepala sekolah memberikan peraturan jam masuk dan pulang sekolah bagi guru dan peserta didik agar disiplin. D. Bu Retno memberikan tanda merah pada tugas peserta didik yang salah. Silakan teman-teman mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Yuk langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah B. Diki selalu mengobrol dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Bu Indah memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan adalah sikap tegas seorang guru. Tidak memandang apapun, jika peserta didik salah, maka sanksi wajib diberikan dan tidak menggunakan kekerasan fisik. Lanjut soal nomor 2. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas yang dilakukan oleh guru. Salah satu kelas Anda memiliki karakter peserta didik yang sering terlambat. Berbagai upaya telah Anda lakukan, namun tetap saja peserta didik datang terlambat. Upaya yang Anda lakukan adalah A. Memberikan konsekuensi pada peserta didik yang datang terlambat. B. Tidak bosan untuk mengingatkan peserta didik agar datang tepat waktu. C. Membuat kesepakatan bersama peserta didik dan meletakkannya di depan kelas. D. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban agar tidak ada yang datang terlambat. Jawabannya adalah C. Membuat kesepakatan bersama peserta didik dan meletakkannya di depan kelas. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik mengetahui konsekuensi apabila ia datang terlambat dan dapat mensiasatinya agar tidak lagi datang terlambat. Lanjut soal nomor 3. Berikut ini adalah sikap yang harus ditampilkan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu A. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. B. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik merasa senang dan nyaman di dalam kelas, sehingga dapat menyesuaikan keadaan peserta didik. C. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan inovatif. D. Melaksanakan pembelajaran dengan menceritakan hal lucu sejak pembuka hingga akhir pembelajaran. Langsung saja kita jawab soal nomor 3 ini. Jawabannya adalah B. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik merasa senang dan nyaman di dalam kelas, sehingga dapat menyesuaikan keadaan peserta didik. Untuk jawaban pilihan C ini, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan inovatif, ini termasuk ke dalam media, bukan merupakan sikap yang harus ditampilkan oleh seorang guru. Soal nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan jika terbukti datang terlambat ke sekolah, di mana peraturan sekolah mewajibkan semua guru untuk datang tepat waktu dan akan dikenakan sanksi bagi yang datang terlambat sesuai dengan peraturan yang ada? A. Membawa makanan dari rumah karena malu datang terlambat. B. Saya meminta keringanan kepada kepala sekolah karena kepala sekolah juga pernah datang terlambat. C. Saya mengakui kesalahan dan menerima segala konsekuensi yang berlaku tanpa meminta keringanan sanksi. D.
Saya mengakui kesalahan dan memberikan alasan agar tidak dikenakan sanksi. Jawaban dari soal nomor 4 ini adalah C. Saya mengakui kesalahan dan menerima segala konsekuensi yang berlaku tanpa meminta keringanan sanksi. Ketika kita melakukan kesalahan, maka yang pertama harus disadari adalah mengakui kesalahan dan menerima segala resiko yang ada tanpa berniat untuk mengurangi sanksinya. Soal nomor 5. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas. Namun, banyak pula yang akhirnya lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang diberikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah A. Membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait pembelajaran dan resikonya. B. Meniadakan pemberian tugas yang dianggap dapat membebani peserta didik. C. Tetap memberikan tugas dalam jumlah banyak kepada peserta didik. D. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di kelas. Jawabannya adalah D. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di kelas. Sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat.